Dan saat ini mereka sudah tinggal menikmati hasilnya. Ini yang membedakan antara orang biasa dan orang sukses. Ketika Anda menonton saya mempraktekkan ilmu hipnotis sangat mudah, lah kamu pikir ini saya tuh diem males? Ya enggak. Saya belajar, rajin berlatih, rajin praktek, rajin mengajarkan. Ya enggak ada ceritanya satu males jadi pinter. Mana mungkin saya jadi seorang pengajar, jadi seorang trainer, jadi seorang guru? Tidak mungkin. Ya. Inilah mental-mental yang harus Anda ubah di dalam diri Anda. Sekali lagi, yang mau WA minta bantuan A, B, C, D ya jelas saya tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di video kali ini saya akan mengajarkan lagi kepada Anda bagaimana caranya nanti untuk mendesain ulang atau merancang ulang pikiran Anda. Tentunya tujuannya adalah agar Anda menjadi jauh lebih baik, lebih sukses, dan goal apa yang ingin Anda capai akan mudah lebih tercapai dengan Anda merubah atau merancang ulang pikiran bawah sadar Anda. Seringkali saya mendapatkan WA dari orang-orang yang sudah tahu nomor saya lewat YouTube. Mereka selalu minta bantuan ke saya. Saya hanya minta bantuan tolong untuk menghipnotis suami saya, menghipnotis istri saya agar mereka berkata jujur. Untuk permintaan-permintaan seperti ini tentu 100% akan saya tolak. Ya, karena di sini saya mengajarkan ilmunya, bukan Anda ini menyuruh saya menjadi pesuruh Anda. Ya, ini harus Anda pahami. Mental-mental yang minta tolong dan menyuruh-nyuruh orang lain ini adalah mental-mental yang miskin. Mental miskin yang 100% tidak akan pernah bisa berhasil di bidang apapun. Berkaitan dengan apa? Dengan yang namanya mental block. Ya, mental block. Ketika saya membuka pelatihan ini kan tujuannya untuk mengajarkan caranya, mengajarkan ilmunya. Dan anehnya, Anda yang termasuk mental miskin ini, ketika saya memberikan biaya untuk pelatihannya, ya silahkan pilih. Untuk biaya paket pelatihan 1, 2, atau 3 silahkan pilih. Dan mereka selalu mengatakan, saya tidak punya uang, saya itu orang miskin, menghibah-ngibah, memohon ya. Ya, kalau Anda caranya seperti itu ke siapapun ya tidak akan pernah diluluskan, tidak akan pernah dituruti ya. Menurut Anda ya, mental miskin seperti ini, mental block inilah yang menjadi penghambat Anda. Ini saya kasih tahu cara berpikirnya yang benar, ubah mindsetnya yang benar. Kalau Anda merasa saat ini tidak punya uang, merasa Anda itu miskin ya, lalu ingin sesuatu tetapi tidak mau membayar ya, tidak mau mengeluarkan biaya untuk belajar, coba Anda amati dulu di pikiran Anda periksa, cek. Selalunya Anda ini mengamati adalah akibatnya ya. Apa sih maksudnya? Loh, saya sekarang kan nggak punya uang. Harusnya Anda berpikir penyebabnya apa sih, kenapa saya sehari ini tidak punya uang. Artinya jika Anda tidak punya uang, berarti ada yang salah dong dengan apa yang Anda kerjakan sebelumnya. Ya enggak? Ya iyalah, logis kan? Ketika Anda saat ini tidak punya uang, berarti ada kemungkinan Anda saat ini tidak bekerja. Berarti kan penyebabnya Anda tidak bekerja. Atau kemungkinan yang lain, Anda sudah bekerja tetapi tidak menghasilkan yang jauh lebih besar. Harusnya penyebab inilah yang harus Anda pahami dan harus Anda cari tahu ya. Anda saat tadi ya, kalau nganggur ya nggak usah diomongin ya, memang pemalas mau diapain. Kalau orang pemalas ya sudah lupakan ya, tanggung sendiri akibatnya. Namun buat Anda yang sudah merasa ya sudah bekerja tetapi hasilnya belum maksimal, oke, hasilnya hari ini dampaknya hasilnya belum maksimal, cari penyebabnya gitu loh maksud saya. Oh, berarti kerjaan saya kenapa, bagaimana caranya supaya maksimal hasilnya? Maka Anda harus belajar lagi kan? Ya pasti dong, Anda harus belajar lagi. Katakanlah
satu bulan Anda menghasilkan 1 juta per bulan, bagaimana Anda meningkatkan menjadi 2 juta per bulan? Maka Anda harus mencari tahu jawabannya dengan cara belajar. Ini yang saya maksud, Anda harus fokus ke penyebabnya, bukan kepada akibatnya. Tetapi kebanyakan orang ini selalu mendramatisir kehidupannya. Ya, mereka berkeluh kesah ke sana kemari. Hari ini rumah tangga saya berantakan, hari ini kehidupan saya kacau, bla 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 bla, ya, dengan segala dadak bengeknya. Hari ini akibatnya yang mereka itu berkeluh kesah, tapi mereka tidak mau dan tidak sadar atau memang tidak menyadari penyebab inilah yang harus mereka cari tahu. Kenapa rumah tangga mereka berantakan, anak-anak mereka berantakan, suaminya berantakan, istrinya berantakan, ekonominya berantakan. Penyebab inilah yang harus Anda cari tahu. Setelah ketemu dan Anda tahu dan sadar betul penyebabnya, baru cari solusinya. Ini yang benar, ya. Setelah Anda cari akar masalah atau penyebabnya, nanti Anda petakan lagi nih menjadi 2. Penyebab yang real atau nyata, atau penyebab yang tidak nyata atau tidak real. Apa itu maksudnya? Yang real itu apa sih? Yang bisa Anda pelajari nih. Misalkan saya pengen bisa membuat kerajinan ini, nah itu real. Maka Anda harus belajar tutorialnya, entah itu belajar di YouTube atau datang ke tempat orang yang bisa. Itu penyebab real. Masalah penyebab real. Masalah penyebab yang tidak real, mental block. Ya, ketakutan Anda untuk belajar, kemalasan Anda untuk belajar, itu adalah yang tidak real. Anda mau belajar selalu banyak alasan, itu adalah mental block. Saya tuh kalau buka YouTube itu saya nggak paham-paham, nah itu alasan, ya, tidak real. Saya tuh kalau datang orangnya, takutnya orangnya nggak mau nemui saya, tidak mau mengajari saya, belum dicoba sudah menyimpulkan, itu namanya mental block, ya. Bedakan antara yang real dan tidak real. Dalam belajar hipnotis pun sama, ya. Ini berlaku untuk ilmu apapun ketika Anda ingin belajar. Yang pertama, petakan masalahnya. Anda harus benar-benar memetakan masalah Anda. Ya, kalau ingin maju, petakan masalahnya, lalu dibagi 2. Pisahkan antara yang real dan tidak real. Yang real pasti gampang dong, tinggal Anda belajar. Yang real ini pasti gampang karena memang selalu ada solusinya. Yang tidak real pun gampang, Anda hanya tinggal mengubah mindset Anda, ya, mendesain ulang pikiran bawah sadar Anda. Mas, tapi kan saya ini terlahir dari keluarga miskin, saya tidak punya apa-apa. Kalau Anda sudah tertanam, ya, jangkar di pikiran Anda bahwa Anda meyakini kalau datang dari keluarga miskin, keluarga biasa ini tidak bisa menjadi lebih, tidak bisa menjadi orang sukses, ya sudah, Anda akan menerima desain ulang itu dan menjadi kenyataan. Sampai detik ini pun Anda tidak akan pernah sukses, gitu. Berbeda hal dengan orang-orang yang walaupun datang dari keluarga miskin, dari keluarga yang biasa, mereka berani untuk membuka keran, ya, mental bloknya di pikiran bawah sadarnya. Ternyata sukses itu hak milik setiap orang. Mereka percaya kalau orang lain sukses, saya juga bisa sukses. Maka saat bawah sadarnya sudah terbuka, mental bloknya sudah dibuka, mereka akan bergerak to do action. Mereka mulai membuat yang namanya planning atau perencanaan, menentukan target, menentukan goal, menentukan tujuannya apa. Nah, logikanya ketika Anda tidak punya tujuan, tidak punya goal, tidak punya target, ya Anda tidak akan kemana-mana, ya tidak tahu mau ngapain, tidak mau kemana, apa yang Anda tuju aja tidak tahu. Bagaimana nanti Anda akan sampai ke sana? Ya, ibarat Anda ini mau datang di suatu kota, lalu Anda hanya naik driver online, taksi, tapi Anda tidak tahu tujuan, ya dibawa muter-muter sama sopir, ditanya, Bapak mau kemana nih? Nggak tahu tujuan karena Anda nggak ngerti mau kemana, ya sopirnya bingung, Anda juga ya muter-muter aja, nggak tahu mau kemana kan. Tapi berbeda ketika Anda ini tahu tujuan. Oh Pak, saya mau ke hotel A, jalan ini. Baik Pak, saya antarkan ke sana. Nah, ini tujuannya jelas. Oke, ini beda kan. Anda jalan tapi nggak punya tujuan. Ini berbeda dengan orang yang punya tujuan. Mindset orang sukses ini berbeda dengan mindset orang biasa. Mindset orang sukses itu selalu punya goals, punya target, punya tujuan. Ini pasti.
maka mereka walaupun sedikit, pelan, mereka akan benar arahnya untuk mencapai tujuannya. Tetapi kalau orang biasa ini berbeda. Saya akan ngumpulin uang dulu deh. Nanti saya akan setelah uang terkumpul baru akan membuat ini, merencanakan ini, mencoba itu. Ini berbeda ya. Mindsetnya berbeda. Ya tinggal Anda pilih yang nyaman yang mana. Kalau mau sukses ya ikuti cara berpikir orang sukses. Kalau Anda ingin menjadi orang biasa ya tinggal ya nikmati aja hari ini gitu ya. Sesimpel itu. Ketika Anda menonton video ini, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mendesain ulang pikiran bawah sadar Anda. Caranya bagaimana? Ya dengan cara menginstal program pikiran bawah sadar Anda dengan program-program yang memberdayakan. Artinya Anda harus menginstal di bawah sadar Anda, di pikiran Anda, saya itu bisa ya, orang lain sukses, saya juga berhak lebih sukses, saya mampu, itu mudah, ini gampang ya, saya semangat, saya rajin. Itu adalah program-program yang memberdayakan. Dan menghapus atau mendelete program-program di bawah sadar Anda yang tertanam hari ini ya. Saya dari kalangan orang tidak berada, orang miskin, saya itu bodoh, saya itu tidak punya sesuatu yang bisa saya banggakan, saya ini tidak bisa bergerak karena saya tidak punya modal, saya ini kalau mau belajar saya susah mengerti. Nah ini mental block ini hapus. Tidak ada ceritanya orang pemalas ini menjadi sukses, tidak ada ceritanya ya. Kalau Anda lihat orang sukses sekarang, mereka kerjanya duduk nongkrong, mereka penghasilan puluhan miliaran, itu jangan dikira mereka itu malas, tidak, mereka sudah mengerjakan di belakang yang Anda tidak tahu. Dan saat ini mereka sudah tinggal menikmati hasilnya. Ini yang membedakan antara orang biasa dan orang sukses. Ketika Anda menonton saya mempraktekkan ilmu hipnotis sangat mudah, lah kamu pikir ini saya tuh diem males ya? Enggak, saya belajar, rajin berlatih, rajin praktek, rajin mengajarkan ya. Yang enggak ada ceritanya satu males jadi pinter. Mana mungkin saya jadi seorang pengajar, jadi seorang trainer, jadi seorang guru, tidak mungkin ya. Inilah mental yang harus Anda ubah di dalam diri Anda. Sekali lagi, yang mau WA minta bantuan A, B, C, D ya jelas saya tolak. Kecuali Anda memang mau mengikuti jejak saya minimal untuk belajar. Ya seperti teman-teman lain gitu loh yang sudah ikut di pelatihan. Mereka semangat belajar, tidak mengeluh ya. Hasilnya bagus, mereka pinter, pandai, mahir. Itulah yang saya cetak ya. Yang benar ya seperti itu, bukan Anda itu minta bantuan, curhat rumah tangga. Nah, dipikir ini saya tuh komisi perkawinan apa penasehat perkawinan, aneh-aneh aja. Ya enggak. Ya siapa yang bisa mengubah diri Anda? Ya Anda sendiri. Ilmu ini alat, tool gitu loh ya. Kalau Anda nggak praktekkan ya percuma. Oke, semoga ini membantu teman-teman yang serius untuk belajar. Silahkan, saya akan membantu Anda, membimbing Anda. Catatannya yang serius belajar, yang tidak serius ngapain ya, jangan ditonton video ini. Nikmati hidup Anda, nikmati hari ini, apa yang sudah Anda tanam hari ini. Tapi kalau ingin Anda merubah, sangat bisa. Ubah mindset Anda dan mulai bergerak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, salam hipnosa. Tetap semangat dan tetap tersenyum.